Dan menurutku juga udah bener dia bisa mulai masuk. Belum tentu tahu kan masih sebagai informasi dari sebenarnya. Tapi kan udah viral style tuh dia, netizen udah pada setuju juga. Jadi dia buat apa cari-cari yang lain? Enggak sih, viral tuh belum tentu benar tahu. Apa yang baru saja kita lihat adalah gambaran nyata dari dua individu dalam media sosial. Yang pertama adalah mereka yang langsung mempercayai dan bereaksi terhadap informasi tanpa mencari kebenarannya lebih lanjut. Tipe yang kedua adalah mereka yang memilih untuk mencari informasi tambahan, memverifikasi, dan memahami konteksnya secara menyeluruh. Fenomena tadi terjadi dikarenakan adanya dinamika mobilisasi massa dalam politik dan juga ruang maya. Di era digital ini, opini tidak hanya terbentuk oleh individu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial, emosi kolektif, dan juga arus informasi yang bergerak dengan sangat cepat. Perbedaan respon seperti yang kita saksikan tadi tidak terjadi secara kebetulan. Di era digital seperti ini, respon individu terhadap suatu isu atau pemberitaan dipengaruhi oleh dunia digital itu sendiri dan interaksi di dalamnya. Fenomena ini dapat dikenal sebagai bagian dari dinamika dan mobilisasi massa dalam politik dan ruang maya. Dinamika massa sendiri adalah suatu proses bagaimana pikiran, sikap, dan emosi dapat mempengaruhi individu dari suatu kelompok. Sebagai contoh, di media sosial sendiri terdapat banyak sekali informasi yang tersebar dan individu memberikan respon berupa komentar, jumlah likes, hingga opini-opini yang nantinya akan mempengaruhi individu dalam berpikir. Sedangkan mobilisasi massa adalah proses penggerakan sejumlah besar manusia supaya memiliki respon dan juga pandangan yang sama terhadap suatu isu atau pemberitaan. Dalam konteks ini, bisa saja massa digerakkan untuk menolak atau menerima isu atau topik tersebut. Dalam konteks politik, informasi yang berkaitan dengan kebijakan, kritik, dan tokoh publik seringkali memicu respon emosional yang sangat kuat. Dan ruang maya sendiri merupakan lingkungan digital tempat interaksi tersebut terjadi sehingga mempercepat proses penyebaran informasi tersebut dan opini-opini yang terbentuk dapat menyebar dengan cepat tanpa proses verifikasi yang mendalam. Nah, hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan dua individu dapat memberikan respon yang berbeda terhadap satu isu atau pemberitaan yang sama. Dari sudut pandang psikologi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, ada anonimitas. Ini diartikan sebagai orang yang menjadi anonim dan kehilangan rasa identitas pribadi mereka ketika memasuki kerumunan, seperti si Elvin tadi, yang secara spontan mengikuti atau setuju pendapat dari massa. Yang kedua, ada contagion. Contagion di mana seseorang hanya mengikuti ide dan emosi yang muncul dalam kerumunan, khususnya emosi, karena diri sebagai pusat kecerdasan telah tersumbat. Emosi kerumunan inilah yang mengatur tindakan. Yang ketiga, ada sugesti kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa berpikir panjang. Seperti hal yang tadi, ketika Kelvin tanpa mencari tahu terlebih dahulu, sudah percaya karena banyak setuju akan hal tersebut. Selanjutnya, dampak bagi psikologis. Yang pertama, rasa tidak aman dan kecemasan sosial. Ketika masyarakat merasa sistem pemerintahan yang tidak stabil dan tidak adil, akan muncul rasa tidak aman. Selain itu, masyarakat bisa khawatir terhadap masa depan, takut akan perubahan kebijakan yang merugikan, dan tidak yakin terhadap stabilitas negara. Kedua, hilangnya rasa kepercayaan. Hilangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, bahkan sesama masyarakat. Masyarakat merasa sistem tidak bekerja dengan baik sehingga muncul rasa skeptis yang berlebihan, sulit percaya pada kebijakan publik, dan menganggap semua keputusan bermotif negatif. Yang ketiga, tekanan mental. Ketidakpastian politik yang sering menimbulkan tekanan mental, masyarakat merasa terbebani oleh kondisi ekonomi akibat kebijakan, frustasi terhadap ketidakadilan,
dan lelah menghadapi konflik yang terus berlangsung, sehingga bisa berdampak pada kualitas tidur, produktivitas, dan kesehatan mental. Keempat, kemarahan kolektif dan agresivitas. Sistem yang dianggap buruk dapat memicu kemarahan massal. Kemarahan massal bisa terjadi saat demonstrasi, perdebatan publik, dan konflik antar kelompok. Jika tidak dikelola dengan baik, emosi ini akan menjadi perilaku agresif atau menimbulkan konflik sosial. 5. Perpecahan sosial. Ketika politik memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, namanya adalah polarisasi, sehingga masyarakat menjadi saling menyalahkan, sulit untuk berdialog, dan lebih fokus perbedaan daripada persamaan. Hal ini dapat mengganggu hubungan sosial, bahkan dalam keluarga maupun di lingkungan kerja. Di era sekarang yang serba digital, dinamika politik tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga terjadi di ruang maya. Media sosial menjadi tempat bertemunya masyarakat yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga dapat membentuk opini, solidaritas, bahkan konflik dalam waktu yang sangat cepat. Lalu bagaimana sih cara untuk menyikapi dinamika dan mobilisasi massa dalam politik di ruang maya agar kita tetap berpikir rasional, bijak, bertanggung jawab, dan tidak mudah terprovokasi? Yang pertama, menekankan kesadaran diri. Kita harus menyadari bahwa emosi kita dapat dipengaruhi oleh dinamika kelompok dan algoritma sosial media. Yang kedua, berlatih untuk berpikir lebih kritis. Jika ada berita viral yang belum jelas kebenarannya, kita jangan langsung mempercayainya. Pastikan dulu kebenarannya dan bandingkan dengan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, mengendalikan emosi sebelum bereaksi. Mobilisasi massa sering digerakkan oleh kemarahan atau ketakutan. Berilah jeda sejenak dan tenangkan diri agar emosi kita tidak tersulut dan tidak melakukan hal yang impulsif. Yang keempat, tetaplah berpegang pada pendirian pribadi. Jangan sampai identitas kelompok mempengaruhi penilaian rasional kita sebagai individu.